Oke, hari ini kita akan membahas matematika dasar soal SIMA UI tahun 2022. Nomor 1 ya, ini tentang logaritma. Nilai dari log A akar B. Jadi A ini basis ya, bisa ditulis di bawah sini atau di atas sini. Nah, dibagi dengan ini A log akar pangkat 5 dari C dikali B logaritma akar pangkat 4 dari C sama dengan oke. Ya, kita perbaiki penulisannya ya. Jadi yang umum itu basisnya kita tulis di atas. Nah, jadi ini menjadi A logaritma akar B dibagi dengan ini A logaritma akar pangkat 5 dari C gitu ya. Dikali dengan B logaritma akar pangkat 4 dari C. Ya. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa gunakan sifat logaritma yang seperti ini ya. Jika ada A logaritma B, itu bisa kita buat menjadi log B dibagi dengan log A dengan basis terserah, yang penting harus sama. Jadi kalau yang di atas kita kasih basis K, bawah juga K gitu. Nah, ini kan terpenuhi ya. Nah, ini K, ini A dengan A ini sama. Nah, jadi yang bawah ini kita rubah ke atas. Nah, ini jadi di atas, maka untuk ini menjadi akar pangkat 5 dari C atau C pangkat 1/5 ya. C pangkat 1/5 logaritma akar B atau B pangkat setengah. Itu dikali ya. Nah, ini B logaritma C pangkat 1/4. Nah, ini sama dengan. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan lagi sifat yang ada pangkatnya. Jadi kalau A pangkat N logaritma B pangkat M itu menjadi M per N. M per N dikali A log B. Ya. Maka ini bisa kita rubah menjadi sama dengan M-nya setengah ya. Setengah per N-nya 1/5. Nah, dikali C logaritma B gitu ya. Nah, yang ini B logaritma C pangkat 1/4. Nah, ini kan sama nih. Ada lagi sifat yang bisa dipakai. Kalau dia A log B dikali B log C. Nah, ini kalau sama, basis di sini dengan numerus di sini bisa dicoret. Nah, maka tinggal dia A log C. A log C. Nah, ini dia ya beberapa sifat yang kita gunakan. Sifat atau rumus. Nah, ini naik ke atas ya. Maka menjadi sama dengan 5/2 ini. 5/2. Nah, ini coret ya, coret. C log C 1 ya. Nah, dikali ini 1/4, turun aja dikali 1/4. Maka jawaban kita adalah 5 dikali 1 5 dibagi 2 kali 4 5/8. Itu ya. Nah, jawabannya adalah C. Nah, itu untuk soal nomor 1. Ya, sekarang soal yang nomor 2. Jika fx sama dengan 5 dikurang 4 dikali x pangkat 3 dan f dot g x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 24x kurang 55. Nilai g min 2. Oke, jadi ini mudah saja ya. Kita mulai dari yang komposisi. F dot g itu bisa artinya f gx gitu ya. Nah, sama dengan ini semua ya kita tuliskan ya. 4x pangkat 3 ditambah
8x kuadrat ditambah 24x dikurang 55. Oke. Nah, kebetulan fx-nya ada. Nah, ini kan gx. Jadi kalau kita ganti x di sini menjadi gx, maka semua x yang ada di sini menjadi gx, ini jadi gx gitu. Nah, jadi fgx, ya ini fgx adalah 5 dikurang 4 gx pangkat 3. Ya, tinggal kita ganti saja. Jadi fgx adalah fgx 5 dikurang 4 dikali gx pangkat 3. Gx pangkat 3 di sini. Nah, ini kita tuliskan aja. Ya, 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 24x dikurang 55. Nah, sekarang yang ditanyakan G-2. Nah, artinya X ini kita ganti dengan min 2. Jadi seluruh X kita ganti min 2. Nah, jadi X sama dengan min 2. Maka ini kita ganti saja. 5 kurang 4 dikali G pangkat 3 dari min 2. Nah, ini juga sama ya. 4 dikali, langsung saja ya. X nya min 2. Min 2 pangkat 3 min 8. Tambah 8 dikali min 2 pangkat 2 itu 4. Nah, ini 24 kali min 2 min 48 ya. Kurang 55. Oke. Ya, biar cepat ini ya. Nah, ini 4 kali min 8 ditambah 8 kali 4 ini habis 0. Oke. Nah, maka ini bisa kita tuliskan 5 dikurang 4 dikali G pangkat 3 min 2 sama dengan ini. Min 48 kurang 55 minus 103 ya. Nah, 5-nya pindah kemari. Min 4 dikali G pangkat 3 min 2 sama dengan min 103 dikurang 5 berarti min 108 ya. Kita bagi dengan min 4 ini ya. Jadi G pangkat 3 dari min 2 sama dengan min 108 bagi min 4. Positif ya. 27 ya. Nah, maka kita punya G min 2 itu adalah akar pangkat 3 ya, dari 27. Karena ini kan G pangkat 3 gitu. Jadi kalau kita pindahkan menjadi akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 ya. 3 pangkat 3 kan 27. Oke, maka jawaban kita adalah C. Ya, mudah ya. Ya, kita lanjut lagi nomor 3 ya. Jika dibuat 7 angka acak dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peluang angka genap akan muncul secara berurutan adalah. Ya, jadi sebenarnya maksud soal ini lebih mengarah jika dibuat bilangan ya, bilangan 7 angka gitu ya. Ada 7 angka. Angkanya itu yang ini, hanya ini dipakai. Ya, 7 angka ini. Nah, fokusnya adalah angka genap itu berurutan ya, berdekatan semua angka genap. Nah, jadi kita tuliskan dulu angka genap di sini. Ya, jadi angka genap ya, itu adalah 2, 4 dan 6. 2, 4, 6. Sisanya ganjil. Nah, jadi ini kita susun berdekatan ya. Nah, jadi kita anggap saja ini satu slot ya, satu tempat. Ada 3. Baru sisanya ganjil, yaitu ganjilnya adalah 1, 3, 5, 7 ya. Oke. Ini genap ya. Nah, ini ganjil. Oke. Sekarang karena ditanya adalah peluang, kita menentukan dulu NA dan NS ya. NS itu adalah banyak cara menyusun 7 angka ke dalam 7 tempat. Jadi tanpa syarat, ini tentunya langsung saja 7 faktorial ya. Nah, yang jadi masalah adalah NA, banyak cara yang ditanya, yaitu
angka genapnya berurutan, berdekatan sebenarnya ya, berdekatan. Nah, jadi bisa saja 246 ya. Ya, jadi kita anggap ini bilangan ganjil itu dia masing-masing adalah 1, 2, 3, 4. Tambah angka genap kita hitung satu kelompok, jadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita menyusun 5 angka ya. Jadi 5 faktorial. Dan nah jadi 246 kan bisa kita lakukan permutasinya ya. 3 angka menempati 3 tempat, itu 3 faktorial. Nah, jadi di sini koreksi ya, soal ini harusnya nih berdekatan di sini, bukan berurutan ya. Berdekatan. Nah, kalau berurutan tidak ada jawabannya di optionnya gitu. Nah, jadi lebih cocok berdekatan. Oke. Nah, maka rumus peluang PA itu rumusnya adalah NA dibagi NS. Nah, tinggal kita bagikan saja. NA-nya ini 5 faktorial kali 3 faktorial per NS-nya kan 7 faktorial. Nah, 5 faktorial kali ini 3 faktorial, 3 kali 2 itu 6. Nah, 7 faktorial kan bisa 7 dikali 6 faktorial ya. Nah, 6 dikali 5 faktorial itu namanya 6 faktorial. Jadi coret, maka 1/7 jawabannya. Itu. Oke, itu saja kira-kira. Ini untuk matematika dasar ya. Nanti ada lagi untuk matematika IPA-nya. Sekian ya. Jangan lupa di like dan ditekan lonceng notifikasinya, di subscribe channel Sukrigo. Terima kasih.